ada sahabat saya tidak lolos. Iya. Gitu Jadi ya. kalau mau dibilang titip nama percuma. Kalau ini benar-benar merawat dan menjaga independensinya, menjaga integritasnya, menjaga idealismenya, saya yakin tidak perlu lagi orang yang selama ini mengkampanyekan yang namanya money politik dan lain-lain itu. Ada beberapa Bawaslu di tingkat kabupaten kota, mereka berhasil melakukan uji coba di tingkat desa pada saat pilkades, tidak ada uang keluar. Iya. Jadi betul-betul tidak ada money politik. Sahabat Tuki, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriyansa. Sahabat Tuki, pada kesempatan ini kita akan bicara sedikit tentang pemilu, lebih khusus terkait dengan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu ini salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, sahabat Tuki, saya kira penting juga untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan Bawaslu, terutama anggota Bawaslu di Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan ini catatan jurnalis Sukriyansa mengundang khusus Ketua Tim Penyeleksi Bawaslu Sulawesi Selatan, Bung Suparno. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Supratman. Ini luar biasa saya diundang hadir di sini untuk berbincang-bincang ya tentang kepemiluan. Ya memang Bung Supra tadi saya mengikuti dari awal bahwa kepemiluan ya memang kan sebelum masuk di arena 2024 ya kan saya lihat sekarang di seluruh Indonesia, di seluruh daerah itu sudah mulai proses proses pergantian untuk mereka yang terlibat dalam unsur kepemiluan itu, misalnya KPU, Bawaslu. Nah, sekarang kebetulan saya diamanahkan oleh negara sebagai Ketua Timsel Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 2023-2028. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang ini sudah sejauh mana proses tim penyeleksi Bawaslu 2023-2024 ini? 2028. Oh, 2028. 2028 iya. Wow. Jadi kan begini, Bung. Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan itu berakhir masa tugasnya itu pada bulan Mei 2023. Mereka terpilih pada tahun 2018. Bulan Mei juga seperti itu. Nah, tahapannya sekarang itu sebenarnya kita sudah nyaris berakhir. Boleh disebut ya berakhir. Karena tugas kami berlima sebagai Timsel itu sudah menelurkan 14 nama ke Bawaslu RI. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan proses untuk mendapat sampai ke 14 Bung. Yang kemudian dari 14 ini sudah dikirim ke Jakarta dan sudah mendapat izin juga dari Bawaslu RI ketika kami mengumumkan beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu kami mengumumkan 14 itu atas izin Bawaslu RI bahwa ke-14 ini kemudian yang lolos yang akan mengikuti uji kelayakan fit and proper test yang akan digelar oleh Bawaslu RI, pimpinan Bawaslu RI. Dari situ kemudian nanti akan keluar 7 nama. 7 nama. Ya, inilah kemudian yang 7 nama yang akan menahkodai Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun ke depan. Seperti itu kira-kira. Ya. 14 orang yang terpilih ini dari perwakilan apa atau daerah mana? Kami tidak berpikir tentang perwakilan, tetapi kami berpedoman kepada apa yang telah diatur rulernya oleh pimpinan Bawaslu RI. Karena kami ini ada pedoman, ada pedoman yang membuat kami harus mengikuti alur-alur itu. Jadi ini berbeda dengan beberapa bulan yang lalu atau timsel-timsel yang sebelumnya, ya seperti itu. Ada sehingga yang keluar adalah betul-betul yang mengikuti tahapan sesuai dengan apa yang ada di dalam pedoman itu. Misalnya mengikuti tes CAT. Tes CAT tertulis itu terus lalu kemudian mengikuti tes psikotes. Psikotes ya seperti itu. Dari situ kemudian tahapan selanjutnya
mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan. Ya. Seperti itu. Kemudian lalu tahapan terakhir adalah mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test dari Bawaslu RI. Kira-kira begitu tahapannya. Gitu. Kira-kira ada nggak yang kritik atau yang tidak puas dengan keluarnya 14 orang itu? Kalau itu ada, kami dengar ya, ada sih seperti ada beberapa ya yang kita dengar. Tapi menurut saya ini lumrah dan ini wajar. Ya. Di setiap tahapan, di setiap proses seperti ini, di mana-mana seperti itu. Mau kabupaten, mau provinsi, mau RI Jakarta, mau KPU, mau Bawaslu, mau bahkan untuk seleksi di tingkat di tingkat pemerintahan provinsi, diseleksi di pemerintahan kota, seleksi kemarin di Perusda, semacam-macam pasti ada. Pasti ada ketidakpuasan, pasti ada yang kritik, dan itu wajar, itu lumrah. Itu lumrah bagi timsel atau panitia seleksi untuk menerima aduan dari bisa disebutkan masyarakat. Kasus apa kemarin yang dikritik? Ada sih beberapa ya, tapi kita sudah jelaskan juga ya. Kita sudah jelaskan. Misalnya soal administrasi, itu kan administrasi. Saya pikir hanya miskomunikasi. Ya, administrasi. Terus misalnya soal pada saat ikut tes, gitu-gitu. Paling seputar administrasi. Nah, yang ingin saya sampaikan, Bung Supratman, bahwa ini berbeda dengan berbeda dengan proses-proses proses-proses seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu itu sebelum-sebelumnya 5 tahun. Jangankan 5 tahun yang lalu, pada tahun yang lalu saja itu menurut teman-teman yang terlibat timselnya itu berbeda. Berbeda ya. Di tahun ini di periode ini kebetulan kami bertiga bersamaan. Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini bisa disebut sebagai uji coba proses yang baru dari proses tahapan yang baru yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Dan kita semua diikat oleh aturan itu. Jadi kita tidak boleh kemana-mana dari aturan itu, sehingga kemungkinan publik masih mengira bahwa timsel seperti ini, seperti ini, ada gini apa semua kita apalagi namanya itu lepas dari unsur-unsur yang seperti itu. Meskipun kita mau seperti itu, tetapi aturannya jelas. Tetapi kita diikat oleh aturan. Betul. Kita diikat oleh tahapan, kita diikat oleh pedoman seperti itu. Terus apa alasannya kemudian Sulsel digabung dengan Aceh, dengan apa lagi tadi? Nanggoro Aceh Darussalam. Iya, kenapa? Itu karena kebetulan Aceh itu dan Sulawesi Tenggara berakhir periodenya pada bulan April, bulan depan ya, 2023. Sulsel berakhir bulan Mei 2023. Nah, itu jadi kebetulan karena bersamaan sehingga mungkin Bawaslu menyatukan timselnya menyatukan jadwalnya. Tetapi sebelumnya pada bulan Oktober ke Desember 2022 kalau saya tidak salah Kalbar dan beberapa provinsi lainnya. Terus kemudian termasuk juga di serempak beberapa provinsi itu bersamaan juga. Nah, ini berbeda dengan proses tahapan yang sekarang ini seperti itu. Jadi mungkin publik di luar mungkin masih menganggap prosesnya seperti dulu ya, seperti itu, bahwa timsel seperti ini gini apa semua jauh sekali. Tidak ada peluang sedikit pun untuk kita misalnya timsel untuk bisa bermain atau bagaimana. Tidak, karena kita diikat oleh aturan. Ada pedoman seperti itu. Jadi ada kepastiannya bahwa yang terpilih ini betul-betul figur yang bisa diandalkan untuk mengawal Bawaslu ya. Proses demokrasi demokrasi Sulsel. Begitu kira-kira, Bung. Iya. Mungkin bisa disebutkan nama-namanya, diingat atau saya lupa ya kalau 14 itu, Bung, karena saya tidak melihat nama saya kalau saya. Jadi misalnya begini ya, Bung Supratman, kita contoh ya, misalnya begini. Untuk proses administrasi ya, kita seleksi baik-baik dari situ. Seleksi baik-baik. Misalnya untuk gelar sarjana ya, seperti itu kita cek. Itu kita kerja 3 hari 2 malam. Karena kan 154 154 yang mendaftar. Terus kemudian sudah memenuhi kuota perempuan juga 34%, karena harus kan minimal 30% ya untuk pendaftaran. Kita dapat alhamdulillah kita sampai 34% ya, seperti itu.
Kita melakukan penelitian berkas. Penelitian berkas itu bukan hanya kita meneliti melalui administrasi atau melalui misalnya ijazah yang bersangkutan di kampus A. Kita periksa di Dikti ya, Dikti online kita cek ada nomor ijazah. Gitu kan. Terus ada juga beberapa yang tidak terdaftar. Inilah kemudian yang kita lakukan cross check sampai di kampusnya. Jadi kita datang ke kampusnya untuk verifikasi lapangan. Begitu pula kalau misalnya dari PNS gitu kan, bupati misalnya, kantor bupati ini gitu kan. Kan harusnya ada izin ya, surat izin dari atasan. Seperti itu. Nah, untuk memastikan keabsahannya ya kita datang. Kita mendatangi bupatinya atau kita mendatangi yang bersangkutan untuk memperlihatkan ini ada seperti ini apa semua. Jadi prosesnya betul-betul kita melakukan seleksi yang ketat untuk di administrasi. Nah, setelah lepas dari administrasi, ikutlah yang namanya tes CAT dan tes psikotes atau diagnosis psikologi. Dulu idealnya, dulu kan banyak orang bilang bahwa idealnya itu misalnya CAT. Setelah lepas CAT baru lolos dimasuk di psiko itu. Ini tidak, ini digabung ya. Jadi itu satu bagian, itu satu tahapan. Jadi dari tahapan tes CAT terus kemudian masuk psikotes itu gabung, nilainya gabung, kemudian keluarlah 28 orang yang berhak mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana Timsel ya? Timsel untuk mengikuti tahapan ini betul-betul hanya sebagai pendamping, melihat suasana, terus kemudian proses administrasi saja kita seperti itu. Karena di tes CAT misalnya itu melibatkan BKN. Jadi kerjasama antara Bawaslu RI dengan BKN RI. BKN kemudian di sana digelar di berlangsung CAT. Diikuti oleh lebih 120-an peserta. Ya seperti itu. 121 peserta yang ikut. Nah, nilainya ini kemudian langsung dikirim ke Jakarta. Ke BKN RI. Terus kemudian BKN RI mengirim ke Bawaslu RI. Nah, seperti itu. Kita belum melihat. Kita sama sekali tidak melihat. Timsel sama sekali tidak melihat nilainya ini berapa, namanya siapa, gitu tidak. Seperti itu. Kemudian keesokan harinya psikotes dilakukan oleh Polda Sulsel, Mabes Polri lah kan, Mabes Polri kemudian mengamanahkan kepada Polda Sulsel. Itu dilakukan berlangsung di Asrama Haji Sudiang, di sana. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu hasilnya kemudian bahkan teman-teman Polda pun tidak melihat hasil itu. Tidak ada melihat hasil itu. Hasilnya ini kemudian dikirim ke Mabes Polri. Mabes Polri kemudian mengirim ke Bawaslu RI. Inilah satu persatu hasil ini kemudian dikirim ke Timsel. Kami di Timsel memperingkat peringkat siapa yang paling tertinggi, peringkat itu. Setelah itu kami kirim lagi ke Jakarta. Kemudian Jakarta Bawaslu RI mengirim lagi hasil psikotes. Gitu kan. Di sini di Makassar kita runut lagi. Kita merangkum lagi sesuai dengan rumus yang diberikan oleh Bawaslu RI. Kita ada peringkatnya lagi, turun gitu kan. Ini dikirim lagi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta kemudian mengirimkan kami dua-duanya, mengirimkan hasil peringkat psikotes, hasil peringkat di CAT. Kirim di Sulawesi Selatan. Kami Timsel menggabung dua komponen ini. Tes CAT dan psikotes kita gabung. Kita kemudian memeringkatkan sesuai dengan rumus yang dari buku panduan dari Bawaslu RI. Kita rumus dari situ kan langsung 1 sampai 28 keluar. Seperti itu. Inilah kemudian yang kita kirim ke Jakarta. Sampai di Jakarta kemudian kita harus menunggu lagi dari Jakarta apakah ini sudah disetujui atau tidak. Kalau belum dikirim data, ya kita diam-diam saja. Nah, gitu kan? Kita diam-diam saja karena kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena kita sudah kirim peringkat ya tergantung Jakarta di Bawaslu RI. Nah, tiba saatnya
sudah deadline misalnya sudah diizinkan. Oke. Umumkan 1 sampai 28 ya sudah kita umumkan. Sampai seperti itu. Ya, jadi keluarlah 28 peringkat untuk mengikuti tes kesehatan dan tes wawancara. Seperti itu kira-kira gambarannya. Dan nanti ini keluar berapa orang yang betul-betul akan menjadi tim resmi dari Bawaslu Sulsel? Kan nanti ini Bu mungkin akhir Maret ya kalau saya tidak salah ya. Akhir Maret kalau saya tidak salah. Tapi belum ada jadwal juga ya. Karena kan intinya tugas kami sudah selesai. Tugas kami sebagai tim sel itu sampai di 14. Oh gitu. Itu kan iya, tugas kami sudah sampai 14. Kemudian nanti teknis-teknis lainnya apa semua itu sudah langsung ditangani oleh Bawaslu RI. Dari ini nanti Bung akan keluar 7 ya? 7 orang. Nah, dari 14 ini kemudian akan keluar 7, mungkin juga sesuai dengan peringkat 1 sampai 7. Nah, kebetulan karena di Sulawesi Selatan 7 orang Bawaslu komisioner Bawaslu sehingga yang diambil hanya peringkat 1 mungkin sampai peringkat 7 itu saja. 8 ke bawah ya daftar tunggu. Kira-kira begitu prosesnya. Jadi ini jangka masa tugas tim seleksi ini sampai tahun berapa? Tugas saya sebenarnya sudah boleh disebut sudah berakhir. Sudah berakhir ya? Boleh disebut karena kita sudah mendapatkan amanah yang diberikan oleh Bawaslu RI untuk mencari 14. Itu kan untuk memproses peserta dari administrasi sampai kesehatan itu kita sudah mendapatkan menyaring 14 peserta. 14 peserta ini sudah ada di Bawaslu RI. Tergantung nanti Bawaslu RI kapan akan melakukan fit and proper test. Seperti itu. Kalau kita mau bandingkan karena tadi Bung Ano mengatakan ada perubahan ya dari sebelumnya. Menurut Bung Ano bagaimana kelebihan yang periode ini? Ini bagusnya karena betul-betul profesional. Satu, terus betul-betul dihasilkan oleh nilai. Jadi kalau mau lolos atau kalau mau mengikuti tahapan selanjutnya memang peserta harus betul-betul belajar ya? Iya harus betul-betul belajar dan mempersiapkan juga kesehatannya. Seperti itu. Karena bayangkan ya Bawaslu RI ini melibatkan untuk membantu tim sel, gitu kan untuk membantu tim sel Bawaslu RI ini melibatkan dua pihak ketiga yang profesional dalam melakukan pengetesan. Misalnya untuk tes tertulis ya dilibatkan Bawaslu kerjasama dengan BKN RI. Ya kalau kita ketahui kan BKN ini kan berpengalaman dalam menggelar ujian. Mungkin banyak sahabat yang mau tahu apa itu BKN. Lembaga yang menangani untuk tes CAT khusus untuk dites di CAT, tes tertulis untuk dikomputerisasi. Gitu. Jadi langsung keluar nilai di situ. Jadi bukan lagi manusia yang memberikan penilaian tidak, langsung itu. Itu Kemendagri. Itu bagian dari salah satu di Kemendagri. Nah, jadi pertanyaannya pun juga dibikin oleh Bawaslu RI. Jadi kita juga tidak lihat apa isi pertanyaan. Tidak ada yang lihat, Bos. Tidak ada yang lihat. Apa isi pertanyaannya, berapa ini apalagi namanya itu, berapa pertanyaan kita tidak tahu. Dan itu ada scoringnya. Nah, scoringnya inilah kemudian ditentukan oleh BKN sesuai dengan sistem yang mereka, IT-nya mereka kan seperti itu. Servernya pun juga bukan BKN yang tahu itu. Itu server dibawa langsung dari Bawaslu langsung kemudian masuk di BKN untuk hasilnya nanti seperti itu. Jadi tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Jadi kami tim sel juga tidak melihat berapa. Nanti kami lihat nilainya itu pada saat Bawaslu RI mengirimkan kepada kami. Nah, seperti itu. Jadi begitu. Nah, jadi untuk kesehatan yang melibatkan polisi. Psikotesnya, kesehatan melibatkan polisi. Dites. Kemudian polisi mengeluarkan nilai. Kita kemudian rangkum sesuai dengan buku pedoman dari Bawaslu RI seperti itu. Jadi dari situ kemudian diramu ya inilah yang keluar seperti itu. Kita hanya mengumumkan lah. Itu yang kan tim selin hanya mengumumkan ya. Pedoman juga ini membantu kami, membantu Bawaslu membantu kami untuk mendapatkan sesuai dengan target yang dikehendaki oleh Bawaslu RI adalah orang-orang yang profesional,
berintegrasi dan berpengalaman. Seperti itu kira-kira. Jadi dari situ bisa dipastikan bahwa scoring tadi baik dari BKN maupun dari kepolisian dipastikan tidak ada di situ kong kali kong ya. Insya Allah tidak ada. Ya. Insya Allah tidak ada. Karena karena kan dikeluarkan oleh pihak ketiga, gitu kan? Dikeluarkan oleh pihak ketiga. Jadi tidak ada yang bisa tahu hasilnya bagaimana. Hanya mereka yang tahu. Tapi walau begitu kira-kira pengalaman saja ini, Bung Ano, ada nggak yang titip nama sama Bung Ano misalnya? Jadi begini, Bung Supratman ya. Ada sahabat saya, teman kita juga yang tidak lolos. Iya. Toh, yang tidak lolos. Gitu jadi kalau mau dibilang titip nama percuma ya. Ada sahabat saya, Bung Supratman tahu, namanya Rizla Randa, Ketua KPU Tanah Toraja kan? Seperti itu. Ada sahabat saya, sahabat kita, gitu kan? Dari 121 itu tidak lolos ke 28. Jadi maksud saya, ya seperti itu modelnya. Jadi maksudku ini betul-betul seleksinya begitu modelnya. Seperti jadi. Dan banyak teman yang daftar yang kemudian tidak lolos untuk mengikuti tahapan-tahapan yang selanjutnya. Jadi betul-betul kalau tuh ada teman mungkin karena mereka serius, mereka mempersiapkan dari awal seperti itu. Jadi ya memang ini prosesnya memang agak berbeda ya seperti itu. Proses ini agak berbeda dan memang kalau saya lihat dari petunjuknya memang ini Bawaslu betul-betul akan mencari orang-orang yang yang sesuai dengan apa yang ada dalam harapan mereka. Bukan apa yang ada dalam harapan orang. Apa yang ada dalam harapan mereka karena mereka sendiri yang tahu dan paham apa yang harus mereka kerjakan nanti ini. Apalagi kan seperti pada pembukaan kita tadi Bung Supratman bahwa 2024 adalah pemilu kan. Kita sudah masuk ke tahapan pemilu sehingga tentu ya Bawaslu juga tahu gitu kan. Bawaslu tahu seperti apa yang akan dikerjakan oleh komisioner yang baru nanti ini dan bagaimana modelnya dan seperti apa yang dia kehendaki seperti itu kira-kira. Kalau melihat dari prosesnya itu dan pengalaman Bung Ano ya, baik sebagai aktivis dan sebagai profesional dalam kaitan pemilu mendatang, Bung Ano optimis ya bahwa Bawaslu yang akan terpilih itu bisa bekerja maksimal untuk memperkuat demokratisasi kita di Indonesia. Insya Allah. Saya yakin dengan 14 yang lolos ini itu bisa seleksinya ini betul-betul akan mendapatkan kualitas untuk mengawal proses demokrasi kita di Sulsel ya, khususnya di Sulsel. Karena kan proses demokrasi 2024 itu kan ada dua kan. Yang pertama pemilu, selanjutnya itu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi proses untuk pilkada, pilgub dan pilkada di kabupaten. Seperti itu. Jadi saya yakin dengan lolosnya ini, dengan lolosnya ini beberapa peserta yang 14 itu calon komisioner provinsi Sulsel, saya yakin bahwa mereka akan sanggup ya, dan kita bisa meyakini, kita bisa menjamin bahwa mereka kapabel untuk bidang pengawasan dan di kepemiluan seperti itu dan bisa mengawal proses demokrasi kita di Sulsel. Kira-kira dari pengalaman penyeleksi ini apa yang Bung Ano bisa katakan terkait dengan lembaga atau institusi demokratisasi Indonesia dan juga proses pelaksanaannya nanti? Ada misalnya apa Bung Ano puas dengan sistem dan proses yang berlangsung di Indonesia atau bagaimana? Harapan kita memang sangat besar ke Bawaslu. Ya, Bung Supratman. Harapan kita sangat besar di Bawaslu. Mulai dari RI sampai di tingkat kecamatan sekalipun di tingkat Panwasjam. Kalau ini benar-benar merawat dan menjaga independensinya, menjaga integritasnya, menjaga idealismenya, saya yakin mereka ini akan menjadi tulang punggung bagi proses demokrasi di Indonesia sampai di masyarakat. Kalau ini aktif, ini kan saya diskusi bersama teman-teman tim sel gitu, saya bilang
kalau ini teman-teman di Bawaslu kreatif, profesional, terus kemudian betul-betul melakukan pengawasan gitu kan, dan menjalankan fungsinya dengan baik, kita akan terhindar nanti. Tidak perlu lagi orang yang selama ini mengkampanyekan yang namanya money politik dan lain-lain itu kan. Betul. Kalau ini berjalan dengan baik, memberikan jadi makanya saya itu concern, beberapa kali saya menanyakan kepada peserta ya bahwa tentang pengawasan ya. Artinya sebelum pergi ke penindakan, saya bilang ini juga harus apakah bisa ini mereka ini melakukan semacam advokasi kepada masyarakat tentang bahayanya money politik dan itu katanya bisa. Jadi saya bilang kenapa tidak dilakukan? Betul. Memberikan kesadaran kepada masyarakat, ancaman-ancaman dan kebetulan alhamdulillah dari proses-proses itu ada beberapa Bawaslu di kabupaten kota di Sulsel itu berhasil melakukan advokasi seperti itu sehingga mereka sukses misalnya di tingkat desa itu kan mereka juga rupanya Bawaslu kabupaten kota itu kan mereka juga rupanya mengawasi sampai di desa-desa dan Pilkades misalnya, gitu kan, dan mereka berhasil ya. Ada beberapa Bawaslu di tingkat kabupaten kota, mereka berhasil melakukan uji coba di tingkat desa pada saat Pilkades, tidak ada uang keluar. Iya. Jadi betul-betul tidak ada money politik. Tidak ada. Jadi mereka betul-betul memberikan kesadaran, gitu kan. Nah saya bilang, makanya saya bilang tadi Bung bahwa kalau ini mereka betul-betul profesional, bekerja dengan baik, gitu kan, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa money politik seperti ini akan terjadi seperti ini, gitu kan? Ada seperti ini ancamannya apa semua. Kalau itu disampaikan melibatkan tokoh masyarakat misalnya, saya yakin beberapa tahun ke depan demokrasi kita akan sehat. Tapi memang dalam tugas Bawaslu itu ada nggak wewenang seperti itu? Kalau saya bertanya ketika wawancara, saya diskusi beberapa orang-orang Bawaslu gitu kan kepada Timsil. Ini kan juga teman saya Timsil ada yang beberapa yang sudah berpengalaman dalam bidang kepemiluan, dalam berinteraksi dengan circle untuk di kepemiluan dan itu bisa karena terbukti misalnya ada programnya di Bawaslu itu Desa Sadar Demokrasi desa sehat misalnya, desa sadar itulah misalnya itu rupanya mereka lakukan dan banyak yang berhasil di tingkat desa. Jadi saya pikir kenapa kita tidak bisa, kenapa teman-teman nanti tidak melakukan lebih besar lagi kan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, nah gitu kan, atau tingkat di provinsi. Karena kalau pada terus menindaki kan lebih bagus mencegah sehingga ini juga bisa tidak hanya bermanfaat bagi proses demokrasi untuk di tingkat Bawaslu, tetapi juga akan bermanfaat bagi peserta pemilu dan peserta pilkada seperti itu, supaya masyarakat juga betul-betul memilih dan mendapatkan pemimpin-pemimpin atau anggota dewan yang berkualitas, yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti itu. Ya kalau dilihat mereka tadi sadar nanti kan, mereka sadar. Jadi kalau misalnya ada caleg atau ada apa yang mau kasih dan dia tolak, itu kan bagus. Iya betul. Itu kan bagus kan, seperti itu. Kesadaran itu yang menurut saya nanti bagus ditingkatkan dan lebih digiatkan oleh teman-teman Bawaslu. Iya, maksud saya itu ternyata itu sangat penting ya, sangat. Bos. Iya, makanya Bawaslu ini seharusnya diberi ruang yang besar ya, untuk melakukan edukasi politik terhadap masyarakat. Usulan saya ini Bung, setelah saya coba Bung Supratman panggil ketua Bawaslu provinsi. Iya. Okay. Bapak Arumahi kan, Bapak Arumahi bisa dipanggil itu untuk mendalami itu. Karena ini penting ini. Betul. Penting ini untuk meningkatkan kesadaran dan supaya teman-teman Bawaslu bisa lebih luas lagi dalam melakukan akselerasinya kan, seperti itu. Karena bayangkan Bos, setiap saat orang meneriakkan money politik. Iya betul. Hampir bertahun-tahun. Setiap pilkada ada, pemilu ada, gitu kan. Tapi kapan habisnya? Iya, itu masalah. Semua orang benci tapi selalu ada. Seperti itu. Makanya. Kayak apa ya? Kayak bau kentut gitu kan. Orang bisa merasakan baunya tapi tidak tahu dari mana saja. Iya, betul. Gitu. Jadi ini menurut saya teman-teman Bawaslu yang bagus. Iya, betul. Mulai dari tingkat kecamatan, tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Kalau mereka ini bersatu, saya yakin
Bagus kita bagus demokrasi. ya. Iya, bagus kita inovasi demokrasi. Dari segi finansial bagaimana? Apa memenuhi misalnya? Memenuhi sekali. Kalau saya dengar-dengar dari saya dengar-dengar sangat memenuhi sekali. Budgetin yang dialokasikan untuk Bawaslu cukup ya. Cukup lah. Menurutku cukup. Dan mereka kan juga kreatif kan. Iya. Dan begitu juga di kebetulan juga teman-teman yang banyak terlibat di tingkat Panwasam kan banyak rupanya aktivis. Baik aktivis di tingkat kecamatan maupun di tingkat yang kabupaten. Dan saya juga dengar yang dari peserta ini, khususnya mereka yang terlibat dalam bidang kebawasluan ya. Karena kan ini banyak mendaftar ini, Bung. Banyak yang mendaftar ini, Bung, dari penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu kabupaten kota. Sudah punya pengalaman lah mereka. Ya, rata-rata itu banyak mendaftar. Kalau saya tidak salah 90%. 90%. 90% itu umumnya berasal dari penyelenggara pemilu. Khususnya lagi Bawaslu kabupaten kota. Ada juga tingkat Panwasjam. Dan mereka sangat berpengalaman, sangat paham sekali, ceritakan pengalamannya, melibatkan tokoh masyarakat, melibatkan kampus-kampus dalam melakukan upaya untuk meredam dan mengurangi yang namanya untuk mengawal demokrasi seperti itu, dan kreatif semua menurut saya, bagus-bagus lah. Dalam perbincangan itu kira-kira ada nggak yang mencuat misalnya problem besar yang akan dihadapi oleh nanti Bawaslu ini, apa kira-kira? Saya kira problemnya itu tidak terlalu besar bagaimana ya, karena yang paling penting ya itu saja karena mereka harus mengawal proses ini. Mungkin problemnya besar hanya ada karena sebelum pada tahapannya ya, karena misalnya ya kan mereka sudah mulai bekerja, sekarang kan seperti itu. Terus kemudian lanjut nanti di komisioner baru ya bulan Mei. Kemudian lanjut mereka langsung gaspol di lapangan. Itu kan gaspol karena bersamaan pileg sekaligus pilpres ya. Belum selesai beririsan, belum selesai sementara berjalan pemilu, masuk lagi tahapan pilkada. Itu kan? Pilkada di 24 kabupaten. Selanjutnya juga ada pilgub. Jadi itu beririsan. Ada tahapan nanti yang akan beririsan. Jadi di situ mungkin tantangan yang sangat besar nanti yang akan dilakukan oleh teman-teman di tingkat Bawaslu, baik kabupaten maupun provinsi. Kira-kira apa yang mau dititipkan oleh Bung Ano ini terhadap Bawaslu yang terpilih nanti? Ya, saya berharap agar teman-teman di Bawaslu ini nanti yang terpilih gitu kan, benar-benar menjalankan amanah yang baik, betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kebawasluan, kepemiluan, dan betul-betul juga mengawal proses demokrasi ini dengan baik, terukur, dan mendapat kepercayaan publik yang sangat besar. Karena kan baru beberapa pekan yang lalu kan Kompas mengeluarkan hasil survei di mana menempatkan Bawaslu itu masuk kalau saya tidak salah 4 besar ya, urutan keempat tingkat kepercayaan dari publik. Jadi menurut saya tantangannya besar ya bagi Bawaslu ini yang akan terpilih nanti di seluruh Indonesia, khususnya di Sulsel, bagaimana menjaga dan merawat ini, karena itu tadi menurut saya bahwa kepedulian masyarakat dan harapan masyarakat sangat besar, betul. Gitu. Berbanding lurus nggak kira-kira harapan besar dari masyarakat dengan kapasitas kekuasaan dan juga kecukupan budgeting yang dimiliki oleh Bawaslu? Kira-kira harapan yang begitu besar dari masyarakat, kalau dilihat dari wewenangnya yang ada dan juga budgeting yang disediakan, apa itu rasional? Kalau soal masyarakat gitu. Kalau soal budgetingnya Bung Supratman, saya tidak bisa terlalu jauh ke dalam. Kita tunggu nanti podcastnya kalau Bung Supratman menghadirkan Bawaslu Provinsi Sulsel, barulah lebih banyak. Tapi kalau kekuasaan beliau, tetapi kalau wewenang dan kekuasaannya saya pikir sangat bagus, sangat luas. Kita sangat tinggi harapan kepada teman-teman di Bawaslu. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin ada closing statement dari Bung Ano tentang Bawaslu ini, silakan. Ya, tetaplah menjaga dan merawat proses demokrasi di Sulsel, karena publik
sampai hari ini masih sangat percaya dan menaruh harapan besar kepada Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Kira begitu. Sahabat Tuki, kita telah mendengarkan beberapa pandangan dan ulasan dari Ketua Tim Penyeleksi Bawaslu Sulawesi Selatan, Bung Suparno, dan dari pemaparan beliau kita mendapatkan bahwasanya Bawaslu ini betul-betul tulang punggung atau kunci dari keberhasilan dan kualitas yang prima dari proses demokratisasi yang akan berlangsung di Indonesia yang ditandai pada pemilu pada tahun 2024, yang mana pada pemilu itu berlangsung 2 tahap, yaitu tahapan pemilihan presiden dan pemilu pilgub, pilkada dan caleg. Dan sekali lagi catatan jurnalis Sukriansa meng-highlight, menggarisbawahi bahwa Bawaslu adalah tulang punggung demokratisasi yang berkualitas berlangsung di Indonesia. Bawaslu Sulawesi Selatan yang akan bekerja nantinya supaya betul-betul bisa memaksimalkan dan memberikan do the best, ya, potensi yang terbaik yang dimiliki untuk menciptakan dan melahirkan demokratisasi yang berkualitas di Indonesia. Sekian catatan jurnalis Sukriansa hari ini. Sampai jumpa pada episode mendatang. Terima kasih Bung Ane. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.